Per 18 Desember 2025 kemarin, Bumi telah sah memiliki 5.734.770 saham Jubil Metal Limited atau setara dengan 64,98% kepemilikan. Jadi sekarang Bumi sah lah ya, udah punya tambang emas. Sebenarnya ini berita yang udah beberapa kali kita denger ya, udah beberapa hari yang lalu kita denger dan beberapa kali juga kayaknya saya bahas ini udah. Tapi sekarang ini Bumi udah sah, benar-benar sah karena dia sudah menyelesaikan proses akuisisi saham Jubil Metal Limited itu ya. Dan sekarang berarti Bumi sudah benar-benar sah punya tambang emas tapi di Aussie. Seperti yang kita tahu juga, harga saham Bumi itu sudah naik berkali-kali lipat di beberapa bulan terakhir ini aja. Dan ya, di pekan ini Bumi terkoreksi nih. Koreksinya tapi hitungannya nggak banyak lah ya. Pertanyaannya adalah, aman nggak kalau dibeli sekarang? Kita akan bahas dari sisi teknikalnya karena kalau sentimen positifnya lah, ini Bumi udah banyak lah ya berseliweran sentimen positif, berita-berita yang sifatnya sentimen positif gitu. Yang saya mau bahas adalah respon marketnya kayak gimana, terus dari sisi teknikal makanya, dan kita akan bahas nanti strukturnya gimana, struktur marketnya gimana, terutama untuk jangka pendek sampai menengah dan di area-area berapa yang memungkinkan bisa jadi area-area beli, kemudian level berapa aja yang mesti dipantau atau diperhatiin. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. IHSG hari ini melemah ya. Tutup melemah 0,6%. Ya, 0,6% ya. Enggak deh, 0,1, salah. 0,1% tutupannya di 8609.55 dan masih di dalam range candle tanggal 11 Desember lalu. Jadi masih di dalam range inside bar yang sama dengan beberapa hari terakhir belakangan ini, dalam satu pekan terakhir ini ya terutama. Kemudian ini kalau kita lihat uptrendnya ya masih aman lah, masih oke ya selama dia nggak ke bawah 8493. Uptrendnya mah baik-baik aja dan masih oke-oke aja uptrendnya. Baru kalau ke bawah 8493 ada peluang terkoreksi lebih dalam dan seterusnya seperti yang kita bahas kemarin. Masih nggak jauh berubah sebenarnya si IHSG-nya, tapi tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Jangan lupa stop loss, trailing stop, take profit juga perlu dipasang ya, karena ini udah mulai masuk ke pekan-pekan liburan nih, libur Natal pekan depan. Kemudian tujuannya sih biar nggak telat jualan aja, jadi pasang strategi antisipasinya gitu ya untuk jualan. Saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, nggak banyak lah ya, karena memang rada nyep. Hari ini di hari ini yang udah kasih cuan itu ada NCKL pertama. Memang ini saham masuk ke dalam list rekomendasi juga untuk tanggal 19 Desember. Tapi itu untuk yang belum punya barang dan ngantri di 1000 atau 970-an, 980 gitu ya. Dan nggak dapat barang kalau yang baru ngantrinya tadi pagi misalnya. Kemudian yang udah punya barang karena beberapa waktu yang lalu sempat beberapa kali di spill waktu market lagi jalan, bolehlah dibeli gitu ya, karena hitungannya low risk, stop lossnya cukup kalau turun dan tutup di bawah 940, dan hari ini sempat naik sampai ke 1085. Jadi buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang masih ada barang pun floating profit ya, happy cuan juga. Jangan lupa pasang trailing stop. Ya segitu dulu sih happy cuan NCKL-nya ya. AMRT yang kedua, ini sebenarnya kita bahas sejak beberapa hari yang lalu, beberapa kali lah ini kita bahas ya. Kalau nembus ke atas 1920 boleh nih buat fast trade dulu, dan tadi sempat naik sampai ke 1970. Lumayan lah ya, paling enggak
biar nggak anyep-anyep banget gitu. Buat yang tadi sempet ambil dan udah jualan, karena ya ini menjelang liburan, trading-trading dulu aja lah ya. Meskipun tetap ada peluang untuk nyamperin atau lanjut ke target TP1 di 2030, tapi ya buat yang lagi trading dan udah jualan, udah cuan, happy cuan ya. Next, kita bahas stock ideas kemarin. Pertama BMRI yang strateginya itu adalah ngantri di 5000, 5025 gitu ya. Belum dapat barang, buat yang masih minat ngantri di situ ya silahkan. Tapi pekan depan enggak deh, saya pilih ngantri aja deh. Maksud saya adalah mau bilang ini bisa dipakai buat bekal fast trade, tapi hati-hati ya karena pekan depan udah masuk pekan liburan gitu. Meskipun bursa juga masih buka di tanggal 22, 23, 24, tanggal 25, 26 nya baru libur, tapi tetap hati-hati. Yang tetap mau ngantri di 5025 atau 5000 atau di bawah 5100 lah poinnya, itu masih oke-oke aja, nggak apa-apa ngantri situ. Selama nggak ke bawah 4790 masih aman. Buat yang udah punya barang juga masih bisa di hold, mudah-mudahan bisa ke atas 5,5 lagi ya. Next ada bull. Nah ini dapat barang nih karena strateginya kemarin ngantri di 378 belinya. Dapat barang dan di penutupan hari ini ada floating minus 10 perak ya, karena tutup di 368. Masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 354. Jadi buat yang masih ada barang, hold dulu nggak apa-apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal dan lancar ke atas 430-an lah ya. Mudah-mudahan bisa lancar juga ganti fraksi gitu ya. Dan perhatiin juga kalau diperhatiin, maksud saya 3 hari berturut-turut ini kan turun ya. Hari ini kalau dilihat candlenya itu paling gede dan persentase turunnya memang paling gede dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya gitu. Tapi volumenya paling kecil. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat ke depan ini bisa rebound. Dan kemudian NCKL tadi udah dibahas. Next kita bahas Bumi. Kalau kalian search di Google gitu, banyak lah ini berita yang sudah atau kanal-kanal berita yang sudah memberitakan kalau Bumi sudah sah caplok Jubil Metal Limited gitu ya, sudah menyelesaikan akuisisinya. Jadi sekarang sudah sah, punya 64,98%, di buletin sih 65 ya. Punya 64,98% kepemilikan dari Jubil Metal Limited. Jadi Bumi udah sah punya saham, punya tambang emas tapi di Aussie itu. Dan pertanyaannya adalah aman nggak kalau beli sekarang? Sebenarnya juga Bumi udah pernah kita bahas ya beberapa hari yang lalu waktu dia merah nih turun ini ya. Saya ingat saya tanggal 15 nih saya bahas Bumi. Dan waktu itu juga pernah dibahas, area 336 330-an itu berpotensi jadi area support gitu ya. Dan dia membal dari area itu. Kemudian sampai sekarang itu cenderung bergerak sideways. Dan waktu ini kemarin ya, sampai hari ini nggak sih? Nggak, kemarin tanggal 18. Nah kemarin waktu turun dia nggak turun ke bawah 330 ya, setelah naik gitu kan. Tanggal 17 nya naik sempat sampai ke 360, kemudian 18 terus kempes 18 nya lanjut turun, ternyata nggak breakdown 330. Jadi 330 ini level pertama yang perlu dipantau lah, karena kalau kita lihat strukturnya juga di intraday ya ini ngomongnya, karena kita perlu karena saya mau ngintip dulu untuk jangka pendek sampai menengahnya lah. Kalau tren majornya naik lah ya, gampang kita lihat ini trennya naik. Sekarang kita lihat untuk jangka pendek sampai menengahnya. Setelah Bumi turun ke bawah 350 ini, maka ada peluang turun lebih dalam kan ke 336 330-an, dan udah nyampe dan direspon jadi support. Buat yang mungkin ada beli buat tektok atau fast trade gitu ya happy cuan. Buat yang masih simpen barang, hati-hati di level 330 kalau sampai di breakdown, apalagi sampai turun ke bawah 314. Ini peluang untuk lanjut ke 270-an itu jadi lebih besar. Itu ya. Jadi level pertama yang perlu diwaspadai buat yang punya barang, 2 level itu tuh. Buat yang belum punya dan pengen banget beli Bumi, ya stop lossnya di bawah 330 aja sih ya. Opini pribadi saya stop lossnya di bawah 330 dulu aja.
Begitu sih. Karena kalau kita lihat di daily-nya lagi, balik ke daily-nya lagi, ini ganti chartnya ke line chart lah ya. Ini udah ada zigzag lower high lower low. Jadi setidaknya minimal ya butuh tutup di atas 348 lah. Saya pikir hari ini itu bisa tutup di 350 atau lebih atas gitu ya. Jadi memperbesar peluang untuk membal lagi, rebound lagi, nyamperin 360, 370-an lagi gitu. Tapi ternyata enggak, hari ini tutupannya di 344 doang. Jadi yang pengen beli stop lossnya saya pilih di 328 paling enggak, di bawah 330 lah yang penting. Itu juga berlaku untuk yang masih punya yang udah punya barang sih, atau yang masih ada barang gitu ya. Gitu sih paling si buminya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan penjelasan atau pembahasan beberapa hari yang lalu. Dan inline juga dengan pembahasan beberapa hari yang lalu, karena ternyata area 336, 330-an masih direspon jadi support ya. Itu ya, mudah-mudahan cukup memberi insight dan cukup menjawab bagi yang belakangan ini nanyain bumi dan masih penasaran dengan si bumi. Next kita bahas saham yang di request di kolom komen. Jadi hari ini yang di request ada satu saham doang nih, Inco. Si Inco kalau kita lihat strukturnya ya ini masih uptrend lah, dengan dia kemarin turun ke bawah sini, ke bawah 4120, memang ada peluang terkoreksi lebih dalam. Ya, ada peluang terkoreksi lebih dalam, dan ceritanya kemarin berhasil rebound dia. Dengan tutup di 4360 kemarin ya. Itu sebenarnya si Inco bikin setup yang oke juga setupnya. Dan bisa diincar juga ini. Jadi buat yang minat beli Inco, level pre-entry ada di 4060, 4070 itu ya, 4060 lah. Level entry-nya di 3910, 3900. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 3770, dan target TP1 ada di 4720, 4730 ya. Buat yang udah punya barang mungkin dan masih mau hold, tetap area yang dipantau untuk level batas stopnya kalau misalnya lanjut turun ya, itu ada di 3760. Kalau tutup di bawah 3770, tutup di 3760 atau lebih bawah, exit dulu nggak apa-apa, karena masih ada peluang untuk lanjut turun nyamperin 3300-an atau ke sini kali ya. Ini order block yang belum dites benar-benar fresh, itu ada di bawah sini masih masih cukup bawah, soalnya 3270 malah. Jadi ya kalau sampai turun dan tutup di bawah 3770, exit dulu nggak apa-apa kali ya. Siapa tahu setidaknya nyamperin sini dulu 3600. Ini ada shadow kan, ada area-area demand juga nih yang belum dites, 3600 sampai 3500-an lah ya, 3530. Begitu ceritanya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Selanjutnya kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk pekan depan hari Senin tanggal 22 Desember 2025. Ada 3 saham dulu Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Asa. Sebenarnya ini saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi sebelumnya. Jadi buat yang udah punya barang ya udah nggak usah nambah, nggak apa-apa. Yang belum punya barang, karena kok ada kemungkinan ini sideways beberapa hari terakhir, 2 pekan terakhir ini bikin continuation, jadi boleh dibeli di 1180, karena kemarin juga seturun-turunnya ternyata dia nggak turun dan tutup di bawah 1130, level stop loss di situ di 1125 gitu ya. Kalau tutup di 1125 atau lebih bawah berarti gagal kan cut loss. Jadi buat yang belum punya dan minat, ini boleh lah dibeli di 1180 ya. Stop loss kalau turun dan tutup di 1125 atau lebih bawah, dan target TP1 lagi. Targetnya kita incar target full cycle dari setup yang udah kebentuk sebelumnya, yaitu di angka di area 1340-an, 1345, 1350 gitu. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Saham kedua ada CTRA. Nah, ini menarik nih, CTRA. Sebelumnya ada setup, terus nyampe target TP2, kemudian ada rejection dan turun. Nah, ternyata waktu dia turun tutup di bawah 870. Nggak enak tuh sebenarnya, karena jadi udahan aja uptrendnya gitu. Waktu gini ya, waktu uptrend sejak April sampai bikin puncak di Agustus ya,
bisa dianggap udahan aja. Cuman kemarin dengan tutup di 880 ini ada setup yang memungkinkan si CTRA lanjut rebound gitu ya. Ini ada saya lebih lihat ini ada wedges ya. Di sini ada pola-pola wedges lah yang kebentuk. Inilah ya kira-kira. Ada wedges gini lah ya. Inilah kira-kira ya. Ada wedges dan dia udah mulai nge-breakout patternnya segitulah. Dan ada peluang lanjut rebound ke area 900-an, target TP1 900 910 itu dari setup yang udah kebentuk nih. Target berikutnya ada di 935 940 target TP2. Nah, jadi strateginya buat yang minat beli CTRA ini ada dua skenario. Yang pertama, ngantri. Area belinya sebenarnya ada 3 level nih. 870, 865 dan 855. Tapi stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 845. Jadi kalau tutup di 840 atau lebih bawah gitu, jadi berarti gagal dan kena cut loss gitu ya. Targetnya, target TP1 di 900, 910, target TP2 di 935, 940. Itu skenario pertama. Skenario kedua ini bisa dipakai bekal pekan depan untuk fast trade. Mudah-mudahan nggak hanyep ya. Nah, jadi kalau pekan depan naik nembus ke atas 885 nih, boleh tuh dibeli, stop lossnya cukup di bawah 865 aja. Itulah kira-kira. Dan targetnya tetap tadi target TP1 di 900-an itu tadi ya. Target TP2 940 ya. Sementara ini cukupkan dulu target TP1 nggak apa-apa sih. Itu ya. Next ada 1 2 3. Yang ketiga ada Jasa Marga nih. Jasa Marga hari ini ceritanya membal nih, rebound menguat 2,7% tutup di 3450 ya. Dia rebound setelah beberapa hari nyamperin area atau cenderung berada di area level entry nih di 3370-an dan membal hari ini tutup di 3450. Dengan hari ini tutup di 3450 jadi ada setup juga. Jadi buat yang belum punya barang, yang udah punya barang mah simpan aja dulu. Yang belum punya barang, ini ada strategi yang bisa dipakai. Strategi belinya boleh ngantri di 3390. Yang sebenarnya area belinya ada 3 level nih. 3420, 3390 dan 3360. Tapi stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di 3320 atau lebih bawah. Dan target TP1 ada di 3520, 3560 gitu ya. Target TP2-nya ada di 3640 gitu. Mudah-mudahan sih disamperin kemudian lanjut ya. Jadi ngantri di 3 level itu boleh, salah 3 atau salah 2 boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 3330. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.